Ada beberapa metode-metode yang dilakukan oleh para misionaris terlebih dahulu. Yang pertama adalah Ludwig Inger Nommensen di tanah Batak, yaitu yang pertama menguasai bahasa Batak, yang kedua membuka sekolah-sekolah, yang ketiga membuka gereja-gereja, yang keempat menerjemahkan kitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Batak Toba, yang kelima membuka balai pengobatan, yang keenam berusaha membantu pertanian orang Batak. Misionaris yang kedua ada Munson dan Liman. Mereka bertempat di Rural Silindung. Namun sebelum mereka melakukan metode, mereka sudah mati dan terbunuh terlebih dahulu. Misionaris yang ketiga ialah Deninger bertempat di Pulau Nias. Nah, metode yang dilakukan oleh Deninger adalah belajar bahasa Nias, mendekatkan diri pada penduduk setempat, mengumpulkan pemuda untuk diajari membaca dan menulis, membuka sekolah, gereja, dan rumah berobat atau klinik, mencetak buku sarana belajar sebanyak 200 buah, membagikan rempah-rempah, membuat terjemahan kitab Injil Yohanes dan Lukas ke Perjanjian Baru, membuka perkebunan ladang kopi, membuka lapangan pekerjaan. Misionaris keempat ada Carl William Otto, berasal dari Papua. Nah, ada beberapa metode yang dilakukannya. Yang pertama adalah membuka Kota Mansinam sebagai pos pekabaran Injil. Yang kedua, mendirikan gereja Kristen Injil. Yang ketiga, membuka sekolah bagi anak-anak Tionghoa dan Sunda. Misionaris kelima ada Johann Gessler dari kota Manhinam. Adapun metode yang dilakukan ialah melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan jual beli barang kepada masyarakat, menguasai bahasa setempat, membuka sekolah dan gereja, menyembuhkan orang sakit tanpa pamrih. Misionaris keenam ada Franciscus Saperinus, berasal dari kota Maluku. Adapun metode yang dilakukan olehnya adalah yang pertama menguasai bahasa, yang kedua mendirikan sekolah, ketiga menguasai adat istiadat, dan yang keempat adalah mengajar. Misionaris yang ketujuh ada Joseph Kam, berasal dari Maluku. Adapun metode yang dilakukan ada dua bagian. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Pembenahan tempat pembangunan sekolah, mendirikan sekolah-sekolah untuk orang Kristen, memberi perhatian, mengajar dan mendidik orang Kristen untuk menjadi seorang pengajar. Bagian kedua ada bidang gerejawi. Yang pertama mengumpulkan orang-orang Kristen, melakukan kumpulan doa-doa, melakukan pemberitaan Injil, melakukan sakramen, mengunjungi jemaat di pedalaman, memberkati perkawinan, dan yang terakhir adalah melakukan disiplin gereja. Misionaris yang kedelapan ada Barstein dari Kalimantan. Metode yang dilakukan yang pertama adalah mengikuti adat perjalinan hubungan persaudaraan, menebus para budak, memperbaiki cara perekonomian, cocok tanam, membangun sarana pendidikan dan kesehatan. Misionaris yang kesembilan ada Kiai Sadrak yang berasal dari Pulau Jawa. Dan adapun metode yang dilakukan oleh Kiai Sadrak adalah melakukan debat umum, melakukan debat yang berhari-hari, melakukan katekisasi, melakukan metode simbol. Misionaris yang ke-10 adalah Ibrahim Tunggul Wulung, berasal dari Jawa juga, dan memiliki metode yang pertama memakai adat istiadat Jawa, yang kedua menyembuhkan orang sakit, dan yang ketiga jalan kaki dari desa sampai ke kota. Misionaris yang selanjutnya adalah Kulen dari Jawa Timur. Adapun metode yang dilakukannya adalah yang pertama pendekatan kepada petani, yang kedua menjadi guru pola ilmu, yang ketiga metode kontekstual yang terbagi dua. Yang pertama metode akomodasi dan yang kedua
metode adaptasi. Misionaris selanjutnya adalah Johannes MD yang berasal dari Jawa Timur. Adapun metode yang dilakukan yang pertama adalah berusaha menjauhkan orang yang diinjilinya dari budaya dan agama Islam. Yang kedua, meminta anak-anak untuk menyebarkan Injil Markus kepada orang-orang yang tahu membaca di Surabaya. Yang ketiga, melengkapi orang-orang Kristen dengan ajaran Kristen. Yang terakhir adalah Kristen harus dibaptis. Misionaris yang terakhir ada FL Anting berasal dari Jawa Barat. Adapun metode yang dilakukan adalah yang pertama, melatih dan mendidik masyarakat menjadi pekabar Injil. Yang kedua, membawa dan memberitakan Injil sesuai dengan suasana setempat.